Hola football lovers, terima kasih sudah menyaksikan video-video dari One Football ID. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel One Football ID. Semoga kalian tetap sehat selalu. Oke, saya akan membahas pertandingan 16 besar Liga Champions Eropa yang berlangsung pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Pertandingan tersebut yang mempertemukan raksasa Prancis Paris Saint-Germain melawan pemuncak klasemen saat ini, pemuncak klasemen Liga Spanyol saat ini, yaitu Los Blancos Real Madrid. Saya sebagai penonton netral dan bahkan banyak orang lainnya juga sama-sama sebagai penonton netral, kita berekspektasi bahwa pertandingan ini akan berjalan saling menyerang dan kita disuguhkan dengan pertandingan yang sangat seru. Itu ekspektasi kita sebagai penonton netral. Karena kita tahu sendiri kedua tim memiliki skuad yang terbilang mewah dan banyak pengalaman di pentas Liga Champions. Di tim asuhan Don Carlo ada nama-nama top seperti kita tahu ada Karim Benzema, Vinicius Junior, Marco Asensio, Luka Modric, Casemiro, dan gelandang asal Jerman Toni Kroos, yaitu Toni Kroos. Sedangkan di pihak lainnya, yaitu di tim asuhan Mauricio Pochettino, ada nama-nama beken juga, nama-nama top juga, bahkan di tim nasionalnya masing-masing, seperti Kylian Mbappe jadi tumpuan timnas Prancis, ada juga Di Maria Argentina, ada juga Lionel Messi, the God, the King of Argentina, dan magician Brasil yaitu Neymar Junior yang baru sembuh dari cedera, yang berada di bench Paris Saint-Germain. Namun setelah menyaksikan pertandingan kemarin dini hari tersebut, ekspektasi kita bisa menyaksikan pertandingan saling menyerang itu tiba-tiba nothing, karena jalannya pertandingan ini secara keseluruhan terbilang secara 90 menit ya, bisa terbilang berat sebelah. Apanya itu berat sebelah? Don Carlo, pelatih Real Madrid, menerapkan strategi yang disebut old school Italian, yaitu strategi bertahan hampir selama 90 menit. Saya sendiri sangat menyedihkan melihat strategi yang diterapkan oleh tim sekelas Real Madrid, Los Blancos, yang merupakan pemenang Liga Champions terbanyak dengan 13 gelarnya ini, the King UCL. Mereka menerapkan strategi yang sangat tidak seru atau tidak entertain, tidak membuat kita sebagai penonton netral merasakan vibe-nya big match. Di babak pertama kedua tim masih bermain hati-hati ya, karena masih di leg pertama, jadi kedua tim ingin berhati-hati dulu sambil melihat celah atau kelemahan lawan yang bisa dimasukin di zona, yang bisa masuk di zona pertahanan lawan. Pada babak pertama ini PSG yang lebih menguasai bola, mereka berhasil mendominasi pertandingan dengan Marco Verratti menjadi pusat permainan mereka di lini tengah. Lionel Messi juga di sana berhasil mengendalikan permainan PSG. Real Madrid babak pertama bermain menunggu di zona pertahanannya sendiri. Babak pertama ini PSG memiliki ball possession sebesar 61,7%, sedangkan Real Madrid yang bermain menunggu di zona pertahanan sendiri hanya memiliki ball possession sebesar 38,3%.
pada babak pertama juga PSG berhasil mencatatkan shoot off target sebesar 6 shoot, sedangkan Real Madrid 0. Sekelas klub Real Madrid hanya mencatatkan shoot on target 0. Bahkan pada pertandingan ini shoot off target selama 90 menit Real Madrid hanya mencatatkan 3 shot off target. 2 yang melenceng, 1 yang keblok. Sedangkan PSG berhasil mencatatkan 21 shot on target, dan 8 on target. Dan 1 menjadi gol. Oke, kita pahami bahwa mereka atau kedua tim ini masih bermain hati-hati pada babak pertama. Jadi tidak terlalu banyak ada serangan-serangan yang bervariasi, kombinasi juga tidak terlalu banyak. Nah, memasuki babak kedua, kita berekspektasi bahwa kita memprediksi bahwa Paris Saint-Germain akan bermain keluar atau lebih menyerang karena mereka butuh gol di leg pertama ini, bermain di kandang sendiri sebagai modal nanti pergi ke atau bertandang ke Santiago Bernabeu, Madrid Spanyol di leg kedua. Itu akan sangat berat untuk mereka jika tidak bisa mencetak gol di sini, di Parc de France, di kandang mereka. Benar saja, mereka menempatkan PSG pada babak kedua ini menempatkan hampir 5-6 pemain di depan bola. Disitulah mereka berhasil. Tunggu dulu, saya ambil statistiknya dulu. Benar saja, sesuai prediksi saya juga, PSG menempatkan 5-6 pemain di depan bola pada babak kedua. Disitulah mulai banyak peluang yang muncul dari Paris Saint-Germain, entah itu melalui Kylian Mbappe yang terus melakukan penetrasi kombinasi dengan Messi juga, Di Maria dan Messi juga sendiri juga membuat beberapa create chances untuk Paris Saint-Germain. Nah, sekitar menit ke-61, Kylian Mbappe yang melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Real Madrid akhirnya dijegal oleh pemain yang menjaga dia selama 90 menit, yaitu Daniel Carvajal. Kylian Mbappe dilanggar oleh Daniel Carvajal di kotak penalti Real Madrid sehingga PSG dapat penalti PSG yang penalti PSG yang dieksekusi oleh Lionel Messi berhasil ditepis oleh, ya kita tahu sendiri, Thibaut Courtois. Ini kiper benar-benar luar biasa pada pertandingan ini. Jika gawang Real Madrid tidak dijaga oleh Thibaut Courtois, saya kira PSG bisa mendapat 2-3 gol. Kiper ini salah satu kiper terbaik dunia saat ini, dan di musim ini dia berhasil menampilkan performa yang luar biasa untuk Real Madrid. Penalti PSG gagal, Messi gagal juga. Setelah penalti, PSG kembali melancarkan serangannya terus, dan Madrid terus berupaya untuk bertahan di zona pertahanan sendiri. Karena itu yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti, taktik dari Carlo Ancelotti. Saya sih aneh melihat pelatih Carlo Ancelotti ini. Dia yang mempunyai lini tengah Modric, Casemiro dan Toni Kroos. Dia tidak mempunyai inisiatif untuk mengambil alih pertandingan ini, mendominasi laga dengan ketiga gelandang yang sangat top itu, luar biasa itu. Jadi inilah kapasitas seorang Don Carlo Ancelotti.
hanya punya sedikit sedikit taktik untuk dia itu hanya mempunyai sedikit taktik. Jadi itulah hanya bisa bertahan saja di zona pertahanannya. Nah, sekitar menit 70-an superstar Brazil Neymar Junior masuk menggantikan Di Maria yang Neymar sendiri baru sembuh dari cedera. Dengan masuknya Neymar, saya melihat Messi ini ada teman untuk create serangan Paris Saint-Germain. Dia beberapa kali melakukan kombinasi dengan Neymar juga, sehingga serangan PSG itu punya banyak variasi pada sekitar menit ke-70-an ke atas tersebut. Nah, bisa dibilang Neymar itu bisa mengubah permainan PSG sekitar menit ke-70-an ke atas setelah dia masuk ke lapangan. Akhirnya pada menit ke-93, seorang Neymar yang melakukan backheel ke Mbappe, dan Mbappe melakukan soloran ke lini pertahanan Paris Saint-Germain, membuat dia berhasil menjebol gawang Real Madrid yang dijaga Thibaut Courtois. Dia pertama menatmuk Militao, atau kayaknya itu dia berhasil mengkolong Daniel Carvajal, melewati Daniel Carvajal, lalu dia bisa mengkolong atau menatmuk seorang Thibaut Courtois pada menit ke hampir 93, yaitu perpanjangan waktu yang menit ketiga yang berjalan hampir 3 menit. Itulah seorang Kylian Mbappe berhasil membawa PSG Paris Saint-Germain mengalahkan Real Madrid. Pertandingan ini sangat tidak sesuai ekspektasi kita sebagai penonton netral, di mana Real Madrid hanya menunggu di zona pertahanannya dia sendiri. Ya, maklum, mungkin perhitungan dari seorang Carlo Ancelotti pada pertandingan ini, jika Real Madrid keluar, kita tahu sendiri counter attack dari Paris Saint-Germain itu sangat berbahaya. Jika Real Madrid bermain terbuka keluar, ya bisa jadi kebobolan sangat mudah dengan counter attack yang mematikan dari seorang Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Di Maria. Ada juga Neymar Junior. Pada pertandingan ini juga saya mengibaratkannya sebagai pergantian era baru dari Lionel Messi ke Kylian Mbappe. Kita tahu sendiri selama hampir 1 dekade Lionel Messi, 15 tahun terakhir, Lionel Messi dan Ronaldo menguasai persepak bolaan Eropa, dunia bahkan. Tapi di musim ini sinar seorang Lionel Messi, Ronaldo juga sudah mulai redup. Pada pertandingan ini Messi benar-benar tampil kurang meyakinkan. Sedangkan Kylian Mbappe, superstar Prancis ini benar-benar luar biasa. Selama 90 menit, dia berhasil mengacak-ngacak pertahanan Real Madrid. Inilah era baru yang akan lahir antara persaingan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Ini dua pemain top yang bisa meneruskan tonggak estafet dari Ronaldo dan Messi. Pada pertandingan ini juga Karim Benzema tidak kelihatan menonjol juga. Vinicius Junior yang bisa dibilang sangat menonjol di Liga Spanyol, ketika berhadapan dengan Achraf Hakimi, ya bisa dibilang kurang beruntung untuk Vinicius Junior, karena dia beberapa kali berhasil dihentikan atau dimatikan skill individunya oleh Achraf Hakimi yang memiliki kecepatan juga, sehingga dia bisa mengimbangi kecepatan dari Vinicius Junior. Bisa dibilang Vinicius Junior pada pertandingan ini dikantongi oleh Achraf Hakimi. Pada leg kedua nanti Paris Saint-Germain tentu akan bermain bertahan, mengincar counter attack,
Di lain pihak, seorang Carlo Ancelotti bersama Real Madridnya pasti akan mengambil inisiatif sejak awal untuk menyerang Paris Saint-Germain, untuk mengejar ketertinggalan agregat golnya dari Paris Saint-Germain. Tentu ini akan sangat berbahaya untuk Real Madrid. Kita tahu sendiri counter attack dari Paris Saint-Germain sangat-sangat mematikan. Apalagi pasti Neymar akan bermain selama 90 menit dari awal pula di leg kedua nanti di Santiago Bernabeu, karena Neymar sendiri sudah sembuh dari cedera. Jadi itu review pertandingan Paris Saint-Germain melawan Real Madrid pada babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kita saksikan di leg kedua nanti seperti apa pertandingannya. Apakah sesuai dengan prediksi saya? Terima kasih sudah menyaksikan video saya pada review ini. Bye-bye.